Tapi kok lolos? Gimana ya? Woi, Toel, bisa nggak kau stop menghujat sesuatu semua yang berbau STY? Iya, saya penggemar STY. Terserah saya mau dibilang ternak STY. Tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Sumpah guys, sumpah. Ini bapaknya siapa sih ini? Bapaknya siapa? Bung Toel menilai Nova Arianto tidak cocok melatih timnas Indonesia. Nova Arianto kurang pas jadi pelatih timnas U17 karena kayaknya 11-12 dengan STY. Jadi dia menilai kalau Coach Nova tidak cocok karena STY banget. Ya terus kenapa? Yang nggak suka sama gayanya STY kan lu dong, Toel. Padahal kita tahu Nova Arianto adalah pelatih muda yang masih minim pengalaman. Tapi pengalaman dia sebagai asisten pelatih dari Sintayong di Timnas Indonesia Senior itulah yang membuat dia mendapatkan ilmu yang sangat berharga dan tentunya mahal. Woi, Toel, bisa nggak kau stop menghujat sesuatu semua yang berbau STY? Iya, saya penggemar STY. Terserah saya mau dibilang ternak STY karena memang STY layak dan patut dihormati dan dihargai sebagai pelatih. Kau sudah menghina atas nama kritik, bilang pelatih itu tidak cocok untuk melatih timnas. Kau sudah menghujat atas nama kritik, bilang strateginya mirip sama STY, taktiknya STYisme. Tapi jelas-jelas pelatih itu Coach Nova yang sudah membawa timnas sepak bola Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia melalui kualifikasi. Kenapa memangnya kalau menggunakan taktik STY? Kenapa memangnya kalau menggunakan strategi STY? Jika memang yang ada dari STY itu positif dan bagus, itu layak dilanjutkan, itu layak dikembangkan lagi, itu layak dipertebak lagi. Kau ini bisanya menghujat sesuatu yang berbau STY, Toel. Ada apa sih dengan kau, Toel? Segitu bencinya sama STY. Ada apa sih sebenarnya? Dan kok bisa ya orang seperti Toel ini diundang terus ke acara podcast-podcast, ke TV-TV. Jadi lebih baik mulai sekarang kita tidak perlu mendengarkan ocehan-ocehan si Toel. Atau kita tidak perlu mendengarkan ocehan-ocehan dari manusia yang seperti Toel. Kebanyakan teori kalian. Lu makan tuh sepak bola menyerang. Lu makan tuh filosofi. Lu makan tuh penguasaan bola. Sepak bola pada akhirnya membutuhkan kemenangan, mencuri poin, mendapatkan poin 3 poin, memenangkan pertandingan. Jadi selamat kepada timnas sepak bola U17 kita, adik-adik kita yang telah lolos ke Piala Dunia. Kalian keren, kalian hebat semua. Dan respect, hormat selalu untuk Coach Nova. Lanjutkan Coach perjuanganmu. Timnas Indonesia selalu di hati. Kelolosan timnas U17 ke Piala Dunia U17 tidak lepas dari peran seorang pelatih. Karena hakikatnya ini tim itu dibentuk bukan sehari 2 hari. Ini pembahasan untuk mengapresiasi secara besar kepada seorang head coach El Sintayongisme Nova Arianto. Mari kita bahas bola. Sempat diragukan ya gara-gara gagal membawa Indonesia juara di turnamen Mortal Kombat Piala AFF U16 2024. Doi diragukan sekali untuk megang tim ini. Kelihatan terlalu tegas lah, kelihatan terlalu Korea banget lah. Sampai Doi disebut terlalu Sintayongisme sama orang yang gak pernah gue ajak ya. Iya, itu adalah Bung Toel. Gue sangat respect sekali sama Nova Arianto boy, jauh dari hari ini. Karena Doi adalah sosok pelatih muda, pelatih yang minim pengalaman. Tapi Doi gak sungkan untuk belajar sama orang-orang yang levelnya di atas dia. Sama El Rotasi, sama Gerard Vandenberg. Tentunya ini sebuah pondasi yang menurut gue itu harus diteruskan. Karena sekarang Indonesia benar-benar on the right track, di jalur yang benar. Surat terbuka buat PSSI, harapan dari saya nih Pak, gak sedikit nih orang-orang yang setelah dapat kabar Indonesia lolos, justru malah khawatir Nova Arianto bakal dipecat. Gue jujur trauma banget boy, trauma nih sama pelatih-pelatih yang bisa mencapai target. Karena pasalnya Nova Arianto udah berhasil mencapai target yang PSSI berikan, yaitu adalah lolos ke Piala Dunia U17. Bahkan Doi juga diselebrasi sama pemain-pemain, dilempar-lempar begitu. Kan bener-bener bikin trauma boy. The man will die, but not decided. Kita nggak bisa pungkiri boy. Bahkan Nova pun bilang ya, salah satu kunci kesuksesan dia tidak luput dari peran seorang El Rotasi, Sintayong. Gue harap sih tetap mempertahankan dia. Jangan lagi lah, apalagi kalau U17 kan nggak ditargetin apa-apa sebenarnya kan. Lu mau juara dunia pun juga nggak akan mempengaruhi peringkat gitu. Jadi ngapain juga ganti-ganti tim pelatih, biarin aja nih udah sukses, terusin aja gitu. Pelatih itu harus kayak Coach Nova. Keras, berani ngomong, nggak peduli demi kepentingan tim. Lawan Yaman Coach, ini kemarin lo kan pernah menghadapi timnya Nova Arianto. Gue itu menunggu AFC ini karena gue sangat respect dengan gaya Coach Nova melatih, ditambah asisten-asistennya. Jadi pada saat kita ketemu timnas, gue lebih enjoy lihat Coach Nova ngelatih. Tiap kali pemainnya bikin sedikit kesalahan, dia intervensi. Jadi gue yakin U17 ini
pasti perform. Yang nggak suka sama gayanya STY kan lu dong, Toel. Lu doang. Ya sama kroco-kroco lu gitu. Ya. Emang kenapa kalau Coach Nova itu STY banget? Ya nggak ada masalah kan? Kalau Coach Nova itu STY banget, ya soalnya kalau Toel banget, ya nggak ada gunanya juga. Coach Nova melatih gayanya Toel banget. Toel banget. Jadi batuk gua. Aduh, Toel. Terus sekarang udah masuk U17 udah masuk Piala Dunia. Terus mau ngomong apa lagi Toel? Ya kata Coach Nova kan gitu. Ya nggak perlu indah, yang penting menang. Kok begitu? Itu udah bener itu. Hah? Emang nggak boleh kalau STY banget gitu. Pengennya Toel banget gitu. Emang ada gunanya Toel banget? Toel banget. Dah, semoga hidup lu berguna lah Toel, minimal buat anak istri lu berguna. Nah, wassalam. Setiap kali mulai TC tidak boleh aktif medsos buat SG, buat status, nggak boleh sampai turnamen itu selesai. Nggak. Kalau dari hukumannya itu dari Coach Nova ya. Kalau mau denda 500 bisa dikeluarin juga, bisa langsung dikeluarin bisa. Tapi anak-anak belum ada yang melanggar, nggak berani semua. Saat ini pemain saya sarankan tidak melihat media sosial ya, karena saya tahu secara ekspektasi masyarakat sangat besar ya kepada timnas 17, timnas senior maupun timnas 20 ya, dan itu yang saya tekankan agar pemain tidak terlena dan pemain tidak merasa tertekan dengan situasi itu ya, dan saya minta pemain bisa melupakan dulu media sosial agar pemain bisa lebih fokus untuk tampil di garasi. Kalau memantau masih silakan, tetapi memang ada beberapa jam-jam khusus yang pemain handphone harus dikumpulkan agar pemain bisa lebih fokus saat istirahat ataupun saat tampil. Karena saya paling nggak mau tanya siapa yang mau jadi pemain tim nasional, pasti angkat tangan semua. Itu saya tanyakan di 1000 SSB juga 1000 yang angkat tangan semua. Karena kalau kalian nggak ingin jadi pemain tim nasional kan nggak mungkin kalian latihan sepak bola. Tidak semua orang dapat kesempatan seperti kalian. Tidak semua orang ada di posisi ini. Fokus dengan tujuan kalian. Tujuan kalian apa? Menjadi pemain sepak bola profesional, menjadi pemain tim nasional. Ya, yang perlu kita, tadi gue menyambung yang dikatakan Haryo ya, Coach Nova ini benar, dia sudah hafal betul satu persatu individu pemainnya, mungkin dia tahu kayak nomor celananya berapa ya. Karena sudah sangat hafal dengan pemain yang dia sudah bina lama gitu ya, sehingga dia tahu siapa diganti siapa, kapan momentumnya. Kita lihat bagaimana waktu lawan Korea, pergantian pemainnya itu efektif sekali ya. Dan sekarang juga pergantian pemainnya sangat efektif. Kita ya lihat bagaimana masuknya Fandi ya. Fandi bisa banyak menarik perhatian bek lawan sehingga bisa menghancurkan konsentrasi lawan yang sudah mulai naik. Kemudian masuknya Raffi juga dia bikin penalti, masuknya Jos juga dia bikin kontribusi sehingga jadi gol kedua bagi Evandra. Ini kan menunjukkan bahwa pergantian pemain itu bukti kecerdasan pelatih ya. Pelatihan cerdas itu salah satunya bagaimana pergantian pemain yang dilakukannya itu memberikan arti, membuat perbedaan yang positif. Dan Coach Nova dari 2 laga yang sudah dijalani di timnas U17 ini sudah menunjukkan itu bahwa dia memang sudah mengenal benar karakter pemain ini. Jadi gue harap jangan diubah-ubah lagi nih komposisi pelatih ya, please. Walaupun main di Piala Dunia, kalau mau cari pemain diaspora untuk bisa kita jadiin vitamin. Kita perlu vitamin istilahnya ini sekarang, karena pemain-pemain yang udah ada ini kerangkanya udah kerangkanya ataupun juga materinya sudah yang terbaik yang kita miliki saat ini. Karena mau cari di mana lagi? Jangan ngada-ngada ntar bikin turnamen-turnamen di sini nih. Karena nih mereka nih udah asalnya dari kompetisi nih. Jadi seperti juga timnas senior, kita perlu booster gitu ya, pemain-pemain yang memang punya kualitas bagus untuk menambah kualitas tim. Terutama di 17 ini juga kita perlu itu juga. Makanya kita dorong nih PSSI, ayo sekarang lu cari pemain-pemain diaspora yang usia segini seperti Becker. Ini udah